kembali banyak ada yang menceritakan detailnya, ada yang menceritakan secara garis besar. Tetapi ya, yang tadi saya juga lihat bahwasanya pertanyaannya itu pertama ya, bagaimana hukum jual beli kredit, yaitu jika cash sekian, jika kredit sekian. Ya, diperhatikan bagian pertanyaannya sama ya, jual beli kredit jika cash sekian dan jika kredit sekian. Ada beberapa pertanyaan sama tapi beda bahasan. Sudah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali pertanyaan yang pertama, apa hukum jual beli dengan beda harga? Misalnya harga tunai dengan harga kredit dibedakan. Harga tunai lebih mahal dibandingkan harga kredit. Kebalik. Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Boleh atau tidak? Baik. Coba kita lihat. Ini ada pembagian apa ini? Perbagian door prize. Rame yang ada di sana bagi apa itu, Pak? Oh, bagi kue. Baik, kita kembali ke laptop. Bisa dilihat ke atas. Misalnya saya membuat sebuah ilustrasi ya. Ada orang yang menjual dengan aneka harga. Ada harga tunai, ada kredit 1 tahun, ada kredit 2 tahun, kredit 3 tahun, dan begitu seterusnya. Kemudian harganya dibedakan. Tunai harganya 100, kredit 1 tahun harganya 150, 2 tahun 200, 3 tahun 250, dan seterusnya. Jadi tambah 1 tahun sama dengan tambah 50 juta. Baik. Ini boleh atau tidak? Transaksi seperti ini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan jual beli ini tidak diperbolehkan karena termasuk jual beli 2 harga, dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama ini merupakan pendapat sebagian ulama Hanafiyah, pendapat Imam Al-Albani rahimahullah dan para murid-murid beliau, pendapat salah satu sekte sufi yang ada di Yaman namanya sekte Hadawiyah, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Al-Ustaz Abdul Hakim Al-Abdad. Kemudian pendapat yang kedua, transaksi ini diperbolehkan. Ada harga yang berbeda antara harga tunai dengan harga kredit. Dan di situ bukan termasuk jual beli 2 harga. Karena ketika penjual memberikan beberapa pilihan harga, ini sifatnya baru penawaran dan belum akad jual beli. Sehingga ketika deal transaksi dilakukan, maka konsumen akan memilih salah satu harga. Misalnya dia pilih harga 1 tahun. Berarti dia harus nyicil selama berapa? 1 tahun, dan nilai yang harus dia bayarkan 150 juta. Sehingga yang terjadi hakikatnya jual beli 1 harga dan bukan 2 harga. Meskipun harganya dibedakan ketika penawaran, tapi orang boleh memberikan penawaran sesuai dengan apa yang dia inginkan, bebas, terserah. Makanya ketika penjual misalnya ngasih penawaran, barang ini saya jual harganya 100, terus kita lobby-lobby terus, akhirnya bisa turun jadi 70 misalnya. Itu 1 harga atau 2 harga? 2 harga. Harga sebelum ditawar 100 dan harga setelah ditawar 70. Aslinya kan 2 harga. Tapi ketika transaksi dilakukan, dealnya berapa harga? 1 harga. Dan yang dihitung adalah harga ketika deal transaksi
bukan harga ketika penawaran. Dan pendapat yang kedua ini dengan alasan yang tadi kita sampaikan mengatakan bahwa jual beli dengan beda harga ketika dikreditkan lebih mahal ini diperbolehkan, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, pendapatnya Syekh bin Baz, pendapatnya Syekh Utsaimin, pendapatnya Lajnah Daimah, Majma' Fiqih Islami dan yang lainnya. Dan insyaallah inilah yang lebih kuat. Namun perlu diperhatikan, contoh transaksi seperti ini yang bermasalah. Misalnya seperti ini ya. Saya mengambil harga 1 tahun, berarti saya harus membayar senilai 1 juta. Harga 1 tahun membayar senilai 150 juta. Tapi di situ ada kesepakatan jika bisa lunas 6 bulan maka minus 10%, dipotong 10%. Baik, kesepakatan ini boleh atau tidak? Kalau kita perhatikan, ketika ini terjadi, maka hakikatnya ada 2 harga. Hakikatnya ada dua harga. Pertama adalah harga 1 tahun, yaitu 150 juta. Dan yang kedua harga 6 bulan. Berapa harga 6 bulan? 135 juta. Setelah dipotong 10%. Dan itu melekat dalam satu akad. Ketika deal saya lakukan, 2 harga ini berlaku. Dan itulah yang dimaksud dengan jual beli 2 harga yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya cuma mengambil 1 harga 1 tahun saja sehingga saya membayar 150, ini diperbolehkan. Tapi kalau ada perjanjian seperti ini, jika bisa lunas lebih cepat, harganya kami potong, ini tidak diperbolehkan karena hakikatnya ada 2 harga. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana status barang yang kita sudah beli dengan cara riba, baik yang itu sudah lunas maupun yang sudah dalam kemungkinan perjalanan. Bagaimana statusnya? Status barang yang sudah dibeli dengan cara KPR atau leasing atau hasil utang dari bank, lembaga keuangan yang lainnya, apakah barang seperti ini boleh dimanfaatkan? Jawabannya tadi sudah kita jelaskan. Melihat latar belakang dari transaksi yang tadi sudah kita bahas, dan itu kita bahas di buku ini ya. Di buku Ada Apa Dengan Riba, di bagian akhir saya menjelaskan tentang status akad KPR. Dari latar belakang yang tadi kita sampaikan, maka barang dari hasil transaksi seperti ini hukumnya halal, bukan barang yang haram. Karena barang ini kita dapatkan dari hasil transaksi yang halal, yaitu transaksi apa? Jual beli. Meskipun duit yang kita pakai untuk jual beli kita dapatkan dari transaksi utang piutang ribawi. Tapi bermasalah di transaksi kedua tidak menyebabkan bermasalah di transaksi pertama. Transaksi pertamanya jual beli, transaksi keduanya utang ribawi. Apakah transaksi kedua yang bermasalah menyebabkan batalnya transaksi pertama? Jawabannya tidak. Transaksi yang pertama tetap selamat, transaksi yang sah, legal secara syariah, sehingga barang itu boleh dimanfaatkan. Karena barang itu kita dapatkan dari hasil transaksi yang pertama, bukan yang kedua. Wallahu a'lam. Apa hukum buy trend? Oh, ini sensitif ya. Perlu dibahas nggak Pak? Hah? Baik. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Perlu. Saya kasih mukaddimah dulu tentang jual beli gharar ya. Tadi di kajian subuh kita sempat menyinggung bahwasannya salah satu di antara syarat jual beli, barang yang ditransaksikan harus memungkinkan untuk diserahkan. Jika barang itu tidak memungkinkan untuk diserahkan, kemudian ditransaksikan, maka transaksi seperti ini transaksi gharar, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada orang kehilangan mobil baru.
Avanza baru harga berapa? Harga berapa biasanya? Misalnya 200-an ya. Avanza baru 200 juta, hilang Pak. Kurang. Biasanya berapa? 200 juta. Nah, mobilnya hilang. Setelah dicari-cari nggak ketemu-ketemu, akhirnya dia jengkel. Datang ke aparat kepolisian, Pak, saya punya mobil hilang, Avanza baru, kemarin beli 200 juta. Sekarang hilang Pak, mau saya jual ke Bapak 30 juta saja. Nah, terus aparatnya mau, baik, saya bayar 30 juta. Ketika dia bayar 30 juta, dia gambling. Kalau mobilnya ketemu, untung besar. Kalau mobilnya nggak ketemu, rugi 30 juta. Setelah dia bayar 30 juta, mobil dicari. Biasanya kalau nyari mobil hilang itu di daerah mana? Ya? Kemudian nyari di sebuah daerah yang dia terkenal tempat penampungan mobil hilang. Baik ketemu maupun tidak ketemu, transaksi ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Goror. Transaksi ini goror. Sehingga andai kan mobilnya ketemu, boleh nggak dimiliki? Nggak boleh. Karena transaksi yang telah dia lakukan di awal, yang dilakukan oleh pemilik mobil di awal, ini transaksi goror. Pada waktu diakadkan bayar 30 juta, itu belum ada bendanya. Sehingga transaksi goror itu transaksi yang berhadapan dengan peluang. Ini teori ya. Transaksi goror adalah akad yang berhadapan dengan peluang. Bisa didapatkan, bisa tidak. Baik. Kemudian kita beralih ke MLM dulu. Dalam transaksi MLM, ketika orang itu ingin daftar jadi member, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pasti bayar. Kalau ada MLM yang gratis, ini MLM di dunia gaib, nggak ada ya. Namanya MLM ya pasti bayar. Baik, bayar member MLM. Bayar member MLM. Dikasih apa Pak? Dikasih apa? Dikasih kartu. Misalnya dikasih kartu nama, buku panduan. Kemudian apa lagi? Misalnya marketing kit, VCD, atau video-video orang-orang sukses misalnya. Dan tidak lupa salah satu di antara produknya. Misalnya satu dikasih produk sekian. Yang itu kalau ditotal, nilai yang dibayarkan dengan produk yang diterima sebanding atau tidak? Sebanding atau tidak? Tidak. Makanya sebenarnya bayar member MLM itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dipakai bayar produk, yang kedua digunakan untuk membayar peluang cari downline. Peluang cari downline. Sehingga kenapa orang itu setuju, misalnya bayar 1 juta, dikasih marketing kit, pelengkap-pelengkap pemasaran dan seterusnya, plus dikasih satu produk. Padahal produk ini mungkin kurang dibutuhkan. Misalnya dikasih obat kuat, padahal saya kuat ya, kurang dibutuhkan, atau suplemen-suplemen yang lainnya. Kenapa dia mau bayar 1 juta? Karena ketika dia bayar, dia punya kesempatan untuk mencari downline. Dia punya kesempatan mencari downline. Sehingga ada sebagian yang dibayarkan itu nilainya untuk mencari peluang. Untuk mencari peluang yang tidak sebanding dengan produk. Baik. Sementara yang namanya peluang, tadi sudah kita kasih batasan ya. Semua akad yang berhadapan dengan peluang, maka dia statusnya goror. Sehingga yang namanya peluang tidak pasti, maka yang kita bayarkan itu sesuatu yang jelas pasti, tapi yang kita dapatkan tidak pasti. Bisa kita miliki dan bisa hangus sama sekali. Dan transaksi seperti ini transaksi goror yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lalu kita bawa ke kasus pay-trend Pak. Pay-trend. Dalam pay-trend
di situ dibedakan antar dua mitra ya. Ada dua mitra. Yang pertama mitra apa? Mitra pengguna dulu. Mitra pengguna. Untuk hanya bisa menggunakan software PayTrend, dia bayar berapa? 35.000 ya. Untuk kalau pengguna lebih murah pengguna ya. Pengguna yang pernah saya baca ada yang mengatakan 50.000, ada yang mengatakan 35.000. Misalnya kita ambil saja 50.000. Ini untuk mitra pengguna. Nah, ada mitra satu lagi yaitu mitra pebisnis. Mitra pebisnis bayar berapa? 350. Gini ya. 350. Baik. Kalau mitra pengguna ini hanya bisa menggunakan software. Menggunakan software tapi tidak punya hak untuk memasarkan. Dia tidak punya hak untuk memasarkan. Sedangkan mitra pebisnis maka dia bisa punya hak guna dan hak cari pasar. Sudah? Kalau misalnya kita konversi berarti hak guna senilai 50.000. Sedangkan hak pasar senilai berapa? 300.000. Sehingga dalam PayTrend mencari peluang pasar itu bayar. Kalau Bapak ingin mencari peluang pasar, bayar ke kami 300.000. Terus dia mau, baik saya daftar, bayar 300.000. Lalu dia cari kawan-kawannya, siapa yang ingin bergabung dengan PayTrend. Setelah dapat orang, nanti dia bisa mendapatkan fee, dapat upah. Boleh nggak seperti ini? Jawabannya tidak boleh. Ini transaksi apa? Gharar. Contoh yang lain. Misalnya ada developer, Pak. Dia membangun sebuah perumahan isinya 100 unit. Di sini ada 100 unit rumah. Terus datang broker. Baik, saya mau terlibat menjualkan, boleh nggak? Boleh, tapi dengan satu syarat, bayar. Akhirnya broker itu membayar 10 juta. Kemudian dikasih kesempatan oleh developer, selama waktu 1 tahun ini kamu boleh memasarkan semua unit rumah yang ada di sini. Kalau laku, kamu dapat fee 2% setiap satu rumah. Kalau nggak laku, 10 juta hilang. Sudah? Akhirnya dia setuju, baik, bayar 10 juta. Setelah bayar, dia pasang iklan rumah itu di mana-mana. Ya. Dan ternyata selama rentang waktu setahun nggak ada satupun rumah yang laku, Pak. Rugi atau untung? Rugi. Yang untung siapa? Developernya. Atau sebaliknya, dia bayar 10 juta. Dalam waktu 1 tahun 100 unit sold out, habis terjual. Untung nggak? Untung besar dia. Maka nilai duit 10 juta yang dia bayarkan, dia menghadapi dua peluang, antara untung atau rugi besar. Dan itulah contoh transaksi gharar yang terjadi di masyarakat kita. PayTrend juga seperti itu. Bayar 300.000, silakan cari downline. Kalau ketemu banyak downline, untung. Kalau nggak dapat downline sama sekali, untung. Dan itu adalah transaksi apa? Gharar. Bayar 30 juta, cari mobil yang hilang. Kalau mobilnya ketemu, untung. Kalau nggak ketemu, untung. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Bisa dipahami insyaallah? Walhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya adalah, apabila kantor atau tempat kita bekerja memberikan fasilitas kredit kepada karyawannya, tapi kita tahu bahwasanya kantor itu mengambil barang itu juga kredit kepada leasing. Bagaimana kita kredit kepada kantor? Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah tolong-menolong dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Kalau kita memahami karyawan dikasih fasilitas oleh kantor kredit kendaraan atau kredit rumah, padahal kantor menggunakan fasilitas ini dengan kerjasama dengan bank, maka pada saat kita terlibat di situ terhitung sebagai bentuk keterlibatan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Karena
Karena itulah sebaiknya kita tinggalkan, mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar yang lain, yang lebih halal dan lebih thayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu penyakit yang diwaspadai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu terjangkiti di tengah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna ruhal qudus qad nafatha fi ruhi." Sesungguhnya Ruh Kudus. Man Ruh Kudus? Jibril alaihi wasallam. Sesungguhnya Jibril membisikkan dalam jiwaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rezekinya. Dan itu teori bagaimana cara memahami konsep rezeki dalam Islam. Baik, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati selama jatah rezekinya belum habis. Sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu untuk melampaui jatah rezekinya. Misalnya ada orang, dia kerja banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, halal diambil, haram dimplok, ya. Semuanya dia kumpulkan. Dia dapat duit yang sangat banyak, terus dibawa ke dalam rumahnya. Lalu duit banyak itu ditaruh. Apakah semua uang banyak yang dia bawa ke dalam rumahnya ini akan menjadi jatah rezekinya? Jatah rezekinya atau bukan? Dia dapat kekayaan yang banyak, duit yang banyak, dia masukkan ke dalam rumah. Apakah semuanya akan jadi jatah rezekinya? Belum tentu. Begitu dia dapat uang banyak, halal haram campur jadi satu, masuk ke dalam rumah, mati. Maka harta ini jatah rezeki siapa? Jatah rezeki siapa? Keluarganya, ahli warisnya. Yang nanggung dosa orang ini, yang menikmati orang lain. Subhanallah. Makanya heran kalau sampai ada orang yang dia nekat mengambil yang haram, padahal belum tentu itu jadi jatah rezekinya. Sehingga teori semacam ini, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Jiwa tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Sebagaimana ini berlaku bagi mereka yang tidak mampu, ini juga berlaku bagi mereka yang kaya. Makanya tidak jaminan orang yang kaya raya, apa yang dia miliki semuanya akan menjadi jatah rezekinya. Ada orang punya 5 mobil, gak bakalan terjadi kaki kanan di mobil 1, kaki kiri di mobil 2, tangan di mobil kanan ini, di mobil ini, kepalanya di mobil yang depan. Ada kayak gitu, Pak? Ada. Dia hanya bisa dilingkupi oleh sebuah mobil, meskipun dia punya banyak mobil. Ada orang punya 5 rumah. Apakah dia bisa menikmati semuanya? Tidak bisa. Dia hanya bisa menikmati 1 rumah, tidak lebih dari itu. Makanya hadirin yang Allah, sekaya apapun manusia, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Tayyib. Kemudian Nabi SAW menyarankan, fala tastabti'u anha. Karena itu janganlah kalian punya penyakit istibta. Janganlah kalian punya penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Penyakit istibta adalah penyakit ingin cepat kelihatan kaya sebelum waktunya. Ingin cepat sukses, cepat kaya, kelihatan punya barang, kelihatan punya harta, padahal belum waktunya. Akhirnya dia nekat melakukan transaksi riba, utang ke pihak yang tidak layak untuk diambil uangnya. Yang penting dia bisa kelihatan sukses, kelihatan punya rumah. Karena dia merasa malu, temannya sudah punya rumah, yang ini sudah bisa beli mobil, yang ini bisa beli ini, beli itu. Kok saya belum punya? Sehingga eksistensinya tidak kelihatan di tengah masyarakat. Kamu mana, rumahnya belum ada, ya. Mobil belum punya, motor nggak punya, sepeda kredit. Sepedanya kredit, Pak. Sehingga dia merasa malu ketika dia belum memiliki harta. Akhirnya dia nekat utang. Inilah penyakit istibta. Pengen kelihatan kaya sebelum waktunya. Dan waliyadzubillah, penyakit seperti ini begitu semarak di masyarakat.
Sampai ada orang yang punya prinsip hari gini nggak ngutang, nggak eksis bos. Kalau ingin menunjukkan eksistensi seseorang harus ngutang. Kapan bisa punya rumah kalau nggak utang? Pernah dengar kayak gitu Pak? Banyak Pak ya. Saya mendengarkan dengan telinga saya sendiri. Kapan bisa punya rumah kalau nggak utang di zaman kayak gini? Mimpi kamu. Ya kalau memang belum waktunya punya rumah ya jangan nekat punya rumah. Jangan merasa sok sukses, mampu, ingin cepat kaya sebelum waktunya. Dan itulah karakter istiqomah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khudhu ma hulla wa da'u ma hurim. Ambil yang dihalalkan dan tinggalkan yang diharamkan. Karena sehebat apapun kerja manusia, dia tidak akan mampu untuk melampaui jatah rezekinya. Wallahu a'lam. Tuntutan biaya hidup ataupun tuntutan terkait dari keluarga ataupun suami atau lain sebagainya. Apakah kerja di bank konvensional itu termasuk darurat baik karena kebutuhan hidup maupun paksaan dari keluarga? Baik. Apakah kerja di lembaga ribawi termasuk darurat? Lembaga ribawi dalam tanda kutip bank ya. Apakah termasuk darurat? Ketika seorang suami bekerja, kemudian dia bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Sudah? Siapa yang hakikatnya menjamin jatah rezeki istri dan anaknya? Suaminya ataukah Allah? Allah. Sehingga andaikan sang suami ini keluar dari pekerjaan yang haram tadi, dia meninggalkan pekerjaan yang bermasalah, dia resign dari bank, resign dari lembaga ribawi, apakah kira-kira istri dan anaknya tidak dapat rezeki? Dapat rezeki atau tidak? Dapat. Makanya hilangkan kekhawatiran semacam ini. Bisa jadi yang khawatir istrinya, bisa juga yang khawatir suaminya. Wah nanti kalau saya keluar dari bank, terus istri saya, anak saya makan apa? Lah biasanya makannya apa? Nasi, ya kasih nasi. Kalau makan rumput, kasih rumput, kan gitu. Semua akan dapat makanan selama dia hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin siapapun yang hidup pasti dapat rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melata, jangankan yang berakal, yang tidak berakal dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, illa 'ala Allahi rizquha. Allah Subhanahu wa taala yang nanggung rezekinya. Makanya kita bekerja itu sifatnya menjemput rezeki, Pak. Bukan dalam rangka mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan. Kita tinggal ngambil. Karena itu berusaha untuk mencari yang halal. Dan ingat, tidak jaminan uang yang banyak akan jadi jatah rezeki kita. Dan tidak pula jaminan akan menjadi jatah rezeki anak dan istri kita. Makanya nekat kalau orang sudah paham konsep seperti ini, tetap mencari yang haram dengan tujuan bisa mendapatkan duit yang banyak. Padahal belum tentu bisa dia nikmati. Sementara pasti dia mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan. Baik, Anda jangan khawatir. Sekarang alhamdulillah banyak sekali kesempatan orang untuk bisa mengembangkan potensinya. Apalagi sudah ada peluang bisnis di dunia maya. Saya pernah ngisi sebuah pengajian di komunitas ya. Komunitas ini namanya komunitas Gelatik Selam. Itu cukup besar komunitasnya. Komunitas ini itu punya satu moto yang aneh, Pak. Jadi prinsip mereka, nganggur adalah anugerah. Masya Allah. Sehingga bagi mereka jadi orang yang nganggur itu menguntungkan. Maksudnya gimana? Kita ketika tidak menjadi seorang karyawan, ketika tidak terikat dengan aturan perusahaan, tidak menjadi karyawan, kita punya potensi besar yang bisa kita manfaatkan. Nah, komunitas ini itu mengembangkan bisnis online. Dulu waktu kami jadi karyawan, kami itu terikat waktu, terikat tempat kerja dan seterusnya. Repot mau mengembangkan potensi seperti ini. Begitu keluar dari pekerjaannya, jadi pengangguran, nganggur itu malah anugerah. Makanya jangan takut untuk kemudian resign dari menjadi karyawan. Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kegiatan yang lain.
pekerjaan yang lain. Anda bisa berwira swasta, bisnis, atau kemudian memanfaatkan peluang bisnis di dunia maya. Insya Allah semoga lebih berkah. Cuman kadang manusia itu repot ya, keluar dari zona aman. Kata orang Jawa, wis kadung kepenak. Nek wis kadung kepenak mau pindah ora enak. Sehingga dia susah. Wah, kalau saya sudah enak seperti ini, gaji sudah gede, harus saya tinggalkan meskipun itu haram. Dia nekat untuk tetap bertahan di sana, padahal belum tentu dan tidak jaminan itu akan menjadi jatah rezekinya. Wallahu a'lam. Maka selanjutnya bagaimana hukumnya bagi lembaga dakwah, masjid, sekolah Islam itu menyimpan dana mereka di bank konvensional? Ya. Alhamdulillah. Semua kok menyudutkan bank. Pertanyaannya riba soalnya. Pertanyaan seputar masalah riba. Taib, hadirin dimuliakan Allah. Kita jadikan pertanyaan secara umum. Apa hukum menabung di bank? Apa hukum menabung di bank? Dalam Islam ada yang disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah. Tujuan kenapa syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, maqasid syariah itu ada 5. Maqasid syariah ada 5. Ada yang bisa menyebutkan? Siapa tadi ya? Maqasid syariah ada 5. 1, hadiah. Mau ditambah hadiahnya? Maqasid syariah ada 5. 1? Enggak ada? Baik. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga hifdzul mal, menjaga harta. Yang keempat, menjaga apa? Kehormatan dan keturunan. Hifdzun nasli wal ird, menjaga kehormatan dan keturunan. Yang kelima, menjaga apa? Menjaga apa? Akal. Hifdzul akal. Baik. Maqasid syariah itu gini. Kalau kita mempelajari semua hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, muaranya kembali kepada 5 hal ini. Kenapa Allah larang ini? Kenapa Allah perintahkan itu? Nanti semuanya kembali kepada penjagaan terhadap 5 hal ini. Itu yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Baik. Hadirin makan Allah, di salah satu bagian maqasid syariah, di situ ada yang disebut dengan hifdzul mal, menjaga harta. Makanya harta dalam Islam itu punya nilai, dihargai oleh syariat. Sehingga sampai dijadikan oleh syariat sebagai salah satu bagian dari maqasid syariah. Karena itulah memposisikan harta di tempat yang berbahaya hukumnya dilarang. Sebagaimana orang dilarang untuk membuang-buang harta, boros terhadap hartanya. Sampai disebut oleh Allah, manusia yang melakukan tabdzir, mubadzir terhadap harta yang dia miliki disebut oleh Allah dengan apa? Disebut Allah dengan apa? Temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Artinya Islam itu menghargai harta. Tayyib. Karena itulah orang tidak boleh secara sengaja meletakkan hartanya di tempat yang berbahaya sehingga bisa rusak atau diambil oleh orang lain. Sandal itu tempatnya di luar. Ada orang yang naruh dompet di samping sandalnya. Akhlak yang terpuji atau akhlak yang tercela? Terpuji atau tercela? Tercela. Apa yang Anda lakukan ini bentuk menyia-nyiakan harta, termasuk pelanggaran terhadap maqasid syariah. Baik. Karena itulah ketika ada orang yang punya harta yang banyak atau sebuah lembaga dia dititipi harta yang banyak,
maka dia punya kewajiban untuk menjaga harta itu agar jangan sampai hilang. Terus apa yang bisa dia lakukan? Silahkan letakkan di tempat yang aman. Di mana Pak? Kalau bisa Anda simpan dalam berangkas misalnya. Tidak harus menggunakan bank. Silahkan dilakukan. Yang penting Anda menjamin ini aman. Kalau sekiranya itu berbahaya, wah Pak, kalau saya bawa uang 1M di dalam rumah bisa ngundang maling Pak. Nggak bisa tidur. Terus gimana? Ya silakan taruh di tempat yang lain sehingga Anda bisa tetap nyaman melakukan aktivitas tanpa gangguan. Akhirnya dia taruh di bank. Jika alasannya karena seperti ini, para ulama membolehkan. Makanya boleh-boleh saja orang menaruh uangnya di bank karena alasan apa? Keamanan. Cuman ada catatan yang perlu kita pahami. Cari bank yang di situ tidak memberikan riba. Kalau itu ada, walhamdulillah, silakan pilih itu. Dan salah satu di antara kelebihan yang bisa kita ambil dari bank syariah adalah di bank syariah itu ada akad wadiah. Akad wadiahnya bank syariah ini 0% bunga. 0% bunga. Jadi kalau misalnya kita nabung di situ, duit kita cuma ditaruh di situ dan sama sekali tidak ada kelebihan. Insya Allah ini yang paling aman, karena di situ tidak ada ribanya. Baik, wallahu a'lam. Bagaimana jika kita sudah membeli barang riba kemudian belum lunas? Apakah kita lunasi atau bagaimana contohnya? Kita membeli barang riba lalu belum lunas, seperti KPR belum lunas gitu ya. Apakah dilunasi atau bagaimana? Kalau tidak dilunasi disita Pak. Kalau Anda masih ingin memperjuangkan rumah itu, silakan lunasi. Dan jika merasa sudah bosan dengan rumah itu, bisa dijual ke pihak ketiga. Hasil penjualannya bisa digunakan untuk menutupi utang bank. Allahu a'lam. Bagaimana jika kita meminjam uang terus kemudian dicicil selama 10 bulan? Tidak ada bunganya, hanya setiap kita bayar itu ada uang administrasinya. Ketika cicil ada uang administrasi, ini boleh atau tidak? Administrasi itu boleh jika sesuai kebutuhan real. Contohnya gimana? Misal ya, saya utang di tempat A. A punya rekening bank X, tapi saya punya rekening bank Y. Dan saya tidak bisa ngantar uang itu secara tunai, saya hanya bisa transfer. Ketika transfer dari bank Y ke bank X, ada biaya administrasi, misalnya 7.000. Siapa yang tanggung biaya administrasi ini? Saya ataukah orang itu yang utang? Karena ini kepentingan orang yang utang, bukan dibebankan kepada orang yang memberi utang. Makanya kalau misalnya bank saya utang uang 10 juta, terus ditransfer rekening saya bank Y, rekening dia bank X, transfer 10 juta plus biaya administrasi 7.000. Nanti ketika ngelunasi, saya harus nomboi, saya harus ganti biaya administrasi tadi. Sehingga biaya ini sesuai dengan kondisi real yang dikeluarkan oleh orang yang ngutangi. Tapi kalau biaya administrasi ini di luar kondisi real, dalam arti itu adalah margin, peluang margin yang nantinya akan didapatkan oleh orang yang mengutangi, hukumnya haram, karena ini termasuk di antara transaksi ribawi. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada orang membeli suatu barang secara kredit, kemudian ada calonnya ini mengambil dikreditkan lagi, dia mengambil margin dari kredit dari jasa kredit. Baik. Menjual barang kredit secara kredit, ya, boleh atau tidak? Misalnya saya beli motor harga 12 juta kredit dari dealer. Kemudian saya jual lagi ke teman saya Mukidi 15 juta kredit. Padahal saya ke dealer belum lunas. Lalu saya jual ke Mukidi secara kredit 15 juta. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau gambarnya seperti ini. Saya beli motor 12 juta kredit.
Karena saya butuh duit, saya jual ke Mukidi tunai 8 juta. Lalu saya dapat uang 8 juta dan saya harus ngangsur ke dealer senilai 12 juta. Boleh atau tidak ini? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Baik. Kasus transaksi kedua yang tadi kita bacakan, ini disebut dengan bai' at-tawarruk. Bai'ut tawarruk. Ini manfaatnya laptop ya. Disebut dengan jual beli tawarruk. Ada 3 pihak di situ. Pemilik barang, penjual pertama. Kemudian konsumen pertama diberi secara kredit. Lalu dijual ke konsumen kedua secara tunai. Kemudian dia dapat uang tunai. Dan selanjutnya dia punya kewajiban untuk nyicil harga motor ini secara kredit sesuai kesepakatan. Jual beli ini namanya jual beli apa? Tawarruk. Dan jual beli tawarruk menurut jumhur ulama boleh. Menurut jumhur ulama boleh. Baik. Kok bisa Pak? Kan dia belum lunas kok sudah bisa dijual. Yang penting barang itu sudah kita miliki, baik dilakukan dengan cara kredit maupun tunai, maka barang itu menjadi hak milik kita. Karena sudah jadi hak milik kita, barang itu boleh kita jual. Sehingga tidak jadi masalah ketika barang itu kita jual ke pihak orang lain, baik secara tunai maupun kredit. Makanya boleh menjual barang kredit dengan cara dikredit. Wallahu a'lam. Jelas question? 2 menit lagi setengah jam. Apa hukumnya gadai emas? Apa hukumnya gadai emas? Gadai barang apapun hukum asalnya mubah Pak. Cuman yang jadi masalah begini. Coba kita lihat gadai emas di bank ya. Dulu sempat marak di masyarakat yang disebut dengan berkebun emas. Misalnya saya punya uang 10 juta. Ini kalau saya buat untuk beli emas dapat berapa? Dapat berapa? 50 gram ya. 10 gram 10 juta. Per gramnya 500.000 dapat berapa? 20 gram. Dapat 20 gram. Saya punya emas 20 gram yang saya beli dengan duit 10 juta. Lalu emas 20 gram ini saya gadaikan ke bank. Gadai 1. Gadai pertama ya. Masuk 20 gram. Masuk 20 gram, saya dikasih bank uang, ya tentu saja di bawah 10 juta. Dikasih 8 juta. Uang 8 juta saya belikan emas lagi. Sehingga 8 juta bisa mendapatkan emas misalnya 15 gram. Lalu 15 gram saya gunakan gadai 2. 15 gram. Kemudian saya oleh bank dikasih uang 5 juta. Uang 5 juta saya belikan emas lagi. 5 juta saya belikan emas, dapat 10 gram. Dapat 10 gram ya. Kemudian saya gadaikan lagi, gadai 3. Dari 10 gram saya dikasih uang 2 juta. 2 juta masih mau dipakai beli emas gak? Orang mangan nanti ya. Wah, saya juga butuh makan, saya juga butuh baik. Hingga yang terakhir, kalau saya total berarti saya punya emas senilai berapa gram? Berapa gram? 40 gram. Saya punya emas nilai 40 gram. Padahal modal yang saya keluarkan 10 juta. Ketika emas itu naik, saya tebus satu persatu. Yang kecil saya tebus, dapat emas. Saya tebus lagi, dapat emas lagi. Sampai saya dapat emas 40 gram. Terus saya jual. Akhirnya nilai penjualan itu saya dapat margin. Ini yang disebut dengan berkebun emas.
Sudah? Ini sempat ramai mungkin sekitar tahun 2010, 2011 ya. Tapi ini ngerusak ekonomi, Pak. Dan alhamdulillah kegiatan ini tidak marak, meskipun sangat menguntungkan bagi sebagian pihak. Karena di situ ada celah yang dimiliki oleh bank. Celah apa itu? Bank ketika menerima gadai, mereka menyewakan SDB, Safe Deposit Box. Ketika SDB disewakan, bank masang harga. SDB kami untuk luas sekian, harganya sekian ratus ribu per bulan. Nah, kalau kemudian kenaikan emas tidak bisa mengimbangi harga SDB, rugi dia. Tapi kalau kenaikan emas bisa mengimbangi harga SDB, masih ada peluang untung. Dan secara umum akhir-akhir ini kenaikan emas tidak bisa mengimbangi harga SDB. Makanya berkebun emas gagal panen. Nah, apa hukumnya seperti ini? Hukumnya tidak diperbolehkan karena bank mendapatkan margin dengan cara menyewakan SDB. Padahal transaksi gadai emas itu hukum atau akadnya, skemanya adalah transaksi utang piutang. Dan kita punya kaidah, semua transaksi utang piutang yang berpeluang menghasilkan keuntungan, maka hukumnya riba. Sehingga tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apakah pelaku riba dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara bertaubatnya? Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mengampuni dosa para hambanya yang bertobat. Jangankan dosa riba, syirik dengan riba besar mana? Besar syirik. Dosa syirik bisa diampuni oleh Allah jika sang hamba mau bertobat. Sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulunya al-musyrikun. Namun ketika mereka masuk Islam, bertobat jadi orang baik, mereka menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menemani nabinya. Baik. Lalu bagaimana cara tobatnya? Hadirin dimuliakan Allah, saya kasih rincian sebagai berikut ya. Harta haram. Karena cara mendapatkannya ada dua ya. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara saling atau dengan cara mendolimi. Contohnya apa? Mencuri, maling, merampok dan seterusnya. Korupsi, nipu dan seterusnya. Baik, tobatnya harta haram dengan cara saling mendolimi adalah harus dikembalikan ke pemilik sebisanya. Kalau enggak, tagihan di akhirat. Dan tentu saja tagihan di akhirat jauh lebih berat dibandingkan di dunia. Sehingga orang ini punya kewajiban untuk mengembalikan barang itu ke pemilik. Kemudian yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Tidak ada unsur kedoliman. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Jual beli khamar. Saling ridho enggak? Saling ridho. Jual beli apa misalnya? Anjing balap. Saling ridho enggak? Ridho. Jual beli sate balap maksudnya. Sate jamu, saling ridho. Atau misalnya dari hasil transaksi judi, termasuk juga dari hasil riba. Riba itu saling ridho atau saling gerundel? Saling ridho. Bukan saling mendolimi ya, saling ridho. Makanya orang yang melakukan transaksi riba beralasan, kami kan ikhlas, saling ridho, antara bin. Kenapa kok dilarang? Ya kita tidak memungkiri kamu itu saling ridho, tidak memaksa, kamu itu dikasih, namun transaksimu riba. Dan meskipun saling ridho tetap dilarang. Baik. Nah, untuk transaksi saling ridho dibagi menjadi dua. Diperoleh
sebelum tahu hukum. Sebelum tahu hukum, ini halal. Contoh ya, saya menyebutkan satu barang yang barangkali sedikit menyinggung, nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Boleh. Saya sudah minta izin, mohon maaf jika ada sebagian jamaah yang tersinggung. Misal, ada orang yang dulu kaya dari hasil jual beli rokok. Dan setelah dia kaya, misalnya dari hasil jual beli rokok bisa beli 3 mobil, 4 rumah, 3 villa. Supplier. Sudah. Kemudian setelah itu dia mendapatkan satu edaran fatwa dari MUI Pusat, bahasanya MUI Pusat telah memfatwakan rokok haram. Dia baca fatwa itu gemeteran. Terus wudu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, dikasih hidayah oleh Allah. Baik, akhirnya dia tobat. Dan sejak detik itu semua komoditas yang dia miliki tidak ada yang dia jual. Setelah mendapatkan fatwa dari MUI kalau rokok dilarang. Lalu dia bertanya, terus bagaimana dengan rumah-rumah yang sudah saya miliki, mobil, villa yang saya miliki? Apakah boleh saya manfaatkan atau tidak? Jawabannya, jika Anda dapatkan itu sebelum Anda tahu, maka statusnya halal. Silahkan dinikmati. Termasuk misalnya karyawan lembaga ribawi, sebelum dia tahu kalau itu lembaga ribawi yang dilarang, dia menjadi karyawan selama tahunan, bisa beli rumah, beli tanah, beli mobil dan seterusnya. Termasuk misalnya nikah 2. Istri yang pertama sebelum